Kita ikuti dialog publik dari Radio Republik Indonesia Ambon. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk edisi hari ini Rabu 11 Desember 2024, kami kembali hadir dalam dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dan saudara, di edisi hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber, membahas terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi. Pengelolaan anti gratifikasi, dan di studio sudah hadir narasumber kami, yaitu Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di BPJS Kesehatan Cabang Ambon, ada Pak Haris Hidayatullah SH. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Dea, Pak Haris. Ya, Mbak Dea. Ya, apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah siang ini sehat. Sehat. Semua yang ada di BPJS Kesehatan kabarnya gimana menjelang Natal tahun baru ini, Pak Haris? Di BPJS Kesehatan, alhamdulillah kondisinya aman, dan seluruh pegawai baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten juga dalam kondisi sehat semua. Amin. Siap menyongsong Natal dan tahun baru. Siap. Ya, Pak Haris, kita berbicara terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi. Pengelolaan anti gratifikasi, kita tahu bersama bahwa gratifikasi ini adalah pemberian yang dilakukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan tugasnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak Haris, bagaimana sistem pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan sendiri, Pak Haris? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan, memang saat ini kita konsen ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk gratifikasi ini. Secara khusus itu sudah diatur oleh peraturan direksi kita, Mbak Dea. Jadi direksi sudah mengatur secara khusus untuk tata kelola terkait dengan gratifikasi. Iya. Jadi prinsipnya kalau di BPJS Kesehatan, say no to gratifikasi. Say no to gratifikasi. Oke. Ya, yang sudah dijelaskan Pak Haris ya, say no to gratifikasi. Lalu bagaimana dampak negatif dari gratifikasi terhadap pelayanan publik? Dampak positif, dampak negatifnya gimana nih untuk pelayanan publik, Pak Haris? Baik, jadi kalau untuk gratifikasi itu sendiri memang lebih banyak dampak negatifnya sebenarnya. Iya. Ya. Jadi, positifnya sedikit. Positifnya bahkan hampir nggak ada lah kalau gratifikasi itu ya. Jadi gratifikasi itu sebenarnya kalau secara aturan, jadi gratifikasi itu pemberian. Jadi pemberian dalam arti luas. Jadi pemberian dalam arti luas bisa dalam bentuk diskon, bisa dalam bentuk rabat. Nah, gratifikasi memang ini yang negatif itu memang dilarang untuk diterima oleh seluruh duta BPJS Kesehatan. Sebenarnya bukan seluruh duta ya. Jadi kalau kita penyelenggara negara itu wajib menolak gratifikasi yang negatif gitu. Yang kayak misalkan contoh simpel ya, gratifikasi yang negatif. Kalau kami kan di BPJS Kesehatan banyak bekerja sama dengan fasilitas kesehatan misalkan. Nah, saat dalam upaya kerjasama ini ada namanya credentialing, terus untuk memuluskan credentialing biar vaskesnya bisa lolos, ada pemberian sesuatu kepada duta kesehatan, nah itu wajib kita tolak. Nah, jadi dampaknya itu sangat tidak baik ketika kita melakukan gratifikasi gitu. Itu bisa memberikan dampak juga terhadap pelayanan kesehatan, diskriminasi pelayanan kesehatan. Itu biasa berdampak kepada siapa, Pak Haris? Kalau gratifikasi itu sendiri tentunya yang pertama itu berdampak kepada dua pihak ya, karena gratifikasi ini secara undang-undang memang ini kita bicara gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Jadi mungkin kalau di undang-undang itu atau Bapak Ibu dan pendengar ini sering mendengar ada gratifikasi, kemudian ada suap, ada penyelewengan, itu memang hal-hal yang tidak boleh. Dampaknya itu tentunya berdampak langsung kepada BPJS Kesehatan. Nanti pasti kalau BPJS Kesehatan nanti masuknya ke individu yang melakukan, dan juga nanti berdampak kepada peserta itu sendiri. Gitu. Berdampak kepada peserta juga ya. Kepada peserta juga. Itu biasanya dampak yang paling jelas untuk peserta itu misalnya seperti apa, Pak Haris? Jadi dampak yang paling jelas ya, ini kalau misalkan
ada aktivitas gratifikasi yang negatif di kantor cabang. Karena kan gratifikasi ini memang secara umum ini adalah pelanggaran terhadap hukum, bahkan terhadap norma juga. Nah, otomatis kalau yang pertama saya sampaikan tadi, dampaknya dulu terhadap diskriminasi misalkan. Jadi kalau dalam pelayanan publik, misalkan gratifikasi itu terjadi, jadi nanti misalkan ada yang main belakang dengan memberi sekian terus dilayani di awal, itu nanti kan terjadi diskriminasi pelayanan, dan itu memang tidak boleh dilakukan. Nah, nanti dampak lebih jauhnya lagi ketika misalkan ditemukan ternyata ada gratifikasi kemudian terbukti, itu malah bisa diproses lebih lanjut gitu. Nah, sampai sejauh ini ada temuan-temuan yang didapati Pak Haris? Kalau sejauh ini di BPJS Kesehatan alhamdulillah aman. Jadi sejauh ini aman karena memang kita menerapkan sistem pengelolaan gratifikasi yang baik gitu. Nah, jadi di BPJS Kesehatan sendiri itu untuk gratifikasi kita memang memberikan kanal-kanal atau media-media untuk masyarakat dapat melakukan pengaduan ketika terjadi gratifikasi. Jadi misalkan gratifikasi dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan, ada penerimaan, ada pemberian apa, itu masyarakat bisa langsung mengadu. Gitu. Berarti sudah sangat baik sekali. Dan selama ini apakah ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan hal tersebut, Pak Haris? Kalau untuk pengaduan sendiri di kantor cabang Ambon ini sejauh ini masih belum ada pengaduan. Karena memang untuk gratifikasi ini, Mbak Dia, mungkin sebagai informasi juga ke masyarakat, kita dari BPJS Kesehatan itu secara rutin setiap tahun melakukan sosialisasi, internalisasi kepada internal. Kemudian setiap tahun juga di awal tahun itu setiap tanggal 1 kita melakukan penandatanganan kode etik, tidak akan melakukan gratifikasi, kemudian tidak akan melakukan benturan kepentingan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi sudah menjadi komitmen seluruh pegawai atau duta BPJS Kesehatan, Mbak Dia. Iya, berarti sebenarnya dari penjelasan Pak Haris berarti tidak ada kendala gitu ya yang dihadapi Pak Haris. Dan menurut Pak Haris sendiri, apakah masyarakat sudah menyadari hal tersebut? Sehingga tadi Pak Haris mengatakan bahwa belum ada pelaporan-pelaporan dari masyarakat. Ya, mungkin sejauh ini kalau misalkan Mbak Dian nanti jalan-jalan ke kantor BPJS Kesehatan, itu memang celah untuk melakukan gratifikasi kepada pegawai BPJS Kesehatan itu sangat minim untuk bisa dilakukan. Jadi misalkan nanti sampai di kantor BPJS Kesehatan itu memang ada poster yang kita pasang terkait dengan larangan untuk pemberian gratifikasi. Kemudian nanti seluruh layanan-layanan juga kita sudah lakukan lebih banyak sekarang secara online. Nah, sehingga memang celah-celah untuk gratifikasi itu sudah minim untuk bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi boleh dikatakan hampir tidak ada sama sekali begitu, Pak Haris ya. Ya, Pak Haris, apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk pengendalian gratifikasi di kantor BPJS Kesehatan sendiri, Pak Haris? Ya. Kalau untuk tim khusus, memang saat ini kita setiap kantor cabang BPJS Kesehatan itu sudah ada namanya tim unit pengendali gratifikasi. Nah, itu jadi setiap ada potensi atau ada temuan gratifikasi yang ditemukan oleh masyarakat, itu bisa langsung mengadukan ke tim unit pengendali gratifikasi di kantor cabang. Itu mereka bertugas keseharian untuk apa saja, Pak Haris? Jadi kalau di kantor cabang itu nanti ada dari lintas masing-masing bagian. Jadi fungsinya itu sebenarnya bukan tugas pokok ya. Jadi dia tugas tambahan sebagai kayak misalkan saya juga masuk ke dalam tim itu. Itu tugas tambahan ketika nanti terjadi gratifikasi di kantor cabang, maka nanti tim unit pengendali ini yang akan bertindak untuk menindaklanjuti. Nanti laporannya sampai ke kantor pusat gitu. Tadi Pak Haris sempat katakan bahwa setiap saat selalu dilakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini meliputi apa saja, Pak Haris, yang selalu diberikan kepada masyarakat? Kalau sosialisasi sendiri ya, Mbak Dia, jadi memang kalau untuk gratifikasi ini di BPJS Kesehatan itu ada beberapa unsur ya. Jadi memang selama ini kan kita lebih banyak berkoordinasi dengan Vaskes misalkan, kemudian juga dengan masyarakat peserta. Nah, kalau misalkan dengan fasilitas kesehatan itu kita secara rutin melakukan sosialisasi terkait dengan
tata kelola gratifikasi. Jadi misalkan sebelum kerjasama atau di pertengahan kerjasama itu kita selalu melakukan internalisasi kepada Vaskes, kemudian misalkan kepada penyedia pengadaan barang, nah itu kita selalu melakukan sosialisasi. Nah sehingga semangat untuk sama-sama tidak melakukan gratifikasi itu terjalin bersama antara BPJS Kesehatan dengan seluruh stakeholder. Iya, Pak Haris tadi terkait dengan tim khusus yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan sendiri, apakah dalam tim itu ada dari instansi di luar BPJS Kesehatan, apakah atau cuman hanya mereka yang ada di BPJS Kesehatan saja yang termasuk dalam tim itu? Ya. Baik Mbak Dia, jadi kalau tim yang dibentuk itu, jadi untuk tim gratifikasi memang saat ini tuh ada tim khusus yang menangani di internal yang sampaikan unit pengelola gratifikasi tadi. Nah namun selain gratifikasi juga ini perlu saya infokan ke seluruh pendengar bahwa ada juga namanya fraud begitu. Jadi ini fraud ini adalah tindakan kecurangan. Nah yang ada tim dengan eksternal itu kita adalah terkait dengan tim kecurangan anti fraud. Tim kecurangan anti fraud. Iya, ini mungkin nanti saya nyambung juga. Jadi untuk fraud itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja. Ini bisa dari BPJS Kesehatan, bisa dari Vaskes mitra kerjasama, bisa dari penyedia obat atau alat kesehatan yang tujuannya itu untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaan dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan begitu. Dari catatan yang Pak Haris memiliki, apakah ada kecurangan-kecurangan seperti yang tadi Pak Haris sampaikan? Ya, jadi kalau kecurangan itu saya sampaikan tadi ya, Mbak Dia, itu ada beberapa pihak yang bisa terlibat, ada dari petugas BPJS, fasilitas kesehatan, peserta. Salah satu contoh misalkan kecurangan yang dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan ya, peserta JKN, program JKN. Jadi salah satu kecurangan yang dilakukan itu misalkan menggunakan kartu yang bukan miliknya. Jadi misalkan Mbak Dea masuk rumah sakit, kemudian menggunakan kartu keluarganya, nah itu kan merupakan fraud begitu. Gitu. Ya, jadi itu ada ketahuan misalkan pas digunakan itu meninggal begitu. Padahal pemilik kartunya itu kan masih belum meninggal. Masih hidup ya. Nah, itu kasus seperti itu masih ada terjadi di Ambon. Itu contoh salah satu kecurangan gitu. Nah itu yang ada tim yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kesehatan, namanya tim pencegahan dan penanganan kecurangan tingkat kota. Ya, dan itu mereka bekerja setiap saat juga gitu ya Pak Haris, intensif untuk bisa paling tidak memonitor begitu ya? Ya, jadi betul, jadi kita kerjasamanya setiap saat, jadi setiap kita melakukan rapat koordinasi, kemudian kita membahas ada kasus-kasus apa, kemudian secara insidentil juga ketika ada kasus-kasus tersebut itu kita secara langsung melakukan pertemuan dan pembahasan. Oh gitu, ya baik, menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan gratifikasi ini. Ya Pak Haris, apakah media atau kanal apa saja nih yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk semisal seperti pelaporan yang tadi disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan pelaporan gratifikasi, adakah media atau kanal khusus gitu untuk yang disediakan oleh BPJS Kesehatan? Ya paling tidak ini lebih memudahkan masyarakat begitu untuk melakukan pelaporan. Ya, jadi kalau media yang kita siapkan untuk pelaporan kepada masyarakat, jadi ketika ada dugaan kecurangan atau dugaan gratifikasi yang diterima baik dari pihak BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama, itu kita menyiapkan beberapa kanal tadi ya. Jadi ada kanal tatap muka langsung yang saya sampaikan tadi, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Itu nanti bisa bertemu dengan tim unit pengendali gratifikasi. Kemudian kita juga ada menyiapkan sarana WhatsApp gitu. WhatsApp ya, WhatsApp ada. Ini saya sebutkan aja nomornya mungkin. Boleh ya. Ini kita transparansi gitu. Jadi intinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, betul. Ini kita transparansi. Jadi ini kanal-kanal yang sudah kita siapkan dari BPJS Kesehatan untuk
mencegah terjadinya gratifikasi gitu. Jadi kalau untuk yang pertama tadi itu kan bisa ke kantor ketemu dengan tim pengendali gratifikasi. Kemudian bisa melalui HP, WA, SMS itu di nomor 0811 80 10 24 24. Nah, ini ketika ada kecurangan yang ditemukan atau gratifikasi bisa melapor ke situ. Nah, kemudian masih ada lagi itu kita siapkan melalui website BPJS Kesehatan. Website, iya. Ada kita siapkan. Iya, berarti tidak perlu khawatir ya masyarakat ya untuk melakukan pelaporan-pelaporan terkait dengan pelanggaran gratifikasi ini ya. Iya, kita. betul. Oke, ya Pak Haris, kita di kesempatan ini boleh ya menerima masukan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat, boleh ya? Ini boleh sekali. Iya. Jadi pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon 3834921. Anda juga bisa mengikuti live streaming kami di YouTube RRI Ambon. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan yang ingin disampaikan, silakan bersama dengan Pak Haris dari BPJS Kesehatan terkait dengan gratifikasi yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Haris bagi masyarakat yang ingin melakukan pelaporan, menyampaikan pelaporan-pelaporan terkait hal apa saja boleh ya bersama kami di saat ini. Pak Haris, kita break sebentar dulu ya. Kita akan kembali lagi, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Publik bersama BPJS Kesehatan siang ini. Kita Indonesia. Kaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Karena informasi dan inspirasi Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Dialog Publik bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Ada Pak Haris Hidayatullah SH, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi. Ya, Pak Haris, kita tetap memberikan kesempatan ya kepada pendengar yang ingin bergabung di 3834921 juga di live streaming RRI YouTube. Anda bisa bergabung bersama kami. Banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan pengelolaan anti gratifikasi ini. Pak Haris, tadi juga ada media ataupun kanal yang sudah disebutkan oleh Pak Haris untuk masyarakat yang ingin memberikan pelaporan ya terkait dengan gratifikasi. Nah, Pak Haris, BPJS Kesehatan dalam hubungan kerja sehari-hari tentu banyak berhubungan ya dengan mitra kerja. Nah, bagaimana treatment dari BPJS sendiri, BPJS Kesehatan dalam hal ini agar semangat anti gratifikasi itu dapat dipatuhi oleh seluruh mitra kerja dari BPJS Kesehatan. Ya, baik Mbak Dia. Jadi memang semangat gratifikasi itu harus kita sama-sama bangun gitu ya. Artinya semangat gratifikasi itu kalau dari BPJS Kesehatan saja tentunya tidak bisa maksimal. Kita memang membutuhkan dukungan juga dari seluruh stakeholder kerjasama untuk tidak memberikan gratifikasi kepada seluruh duta BPJS Kesehatan. Jadi kalau kami menyebutnya pegawai BPJS Kesehatan itu duta gitu, duta BPJS Kesehatan, duta BPJS Kesehatan, duta ya. Duta BPJS Kesehatan itu memang dilarang untuk menerima gratifikasi. Kemudian salah satu cara yang kita lakukan adalah kita yang pernah saya sampaikan sebelumnya, memang kita secara rutin melakukan penyampaian kepada seluruh mitra kerjasama. Ini bukan hanya kepada fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, tetapi juga kepada mitra-mitra lain, misalkan penyedia barang dan jasa. Jadi kebetulan di kami juga ada beberapa rekanan penyedia barang dan jasa. Nah, itu kita secara rutin melakukan internalisasi kepada mereka. Jadi misalkan kalau dengan penyedia barang dan jasa sebelum pelaksanaan proses pengadaan, yaitu kita sosialisasikan dulu ke mereka bahwa ini adalah larangan-larangan untuk pemberian gratifikasi kepada duta BPJS Kesehatan. Nah, sehingga dalam proses pelaksanaannya semangat yang dibangun oleh duta BPJS Kesehatan kemudian oleh seluruh stakeholder untuk tidak melakukan gratifikasi ini betul-betul bisa terlaksana. Gitu. Jadi Pak Haris, untuk duta-duta BPJS Kesehatan ini apakah mereka juga ada semacam seperti pelatihan-pelatihan begitu ya? Oh iya, betul. Jadi kalau duta BPJS Kesehatan itu kita ada pelatihan bersama KPK langsung. Jadi dari KPK itu secara rutin melakukan kegiatan internalisasi. Jadi beberapa dari bagian dari teman-teman di Ambon ini memang sudah ada yang mengikuti
kegiatan pelatihan ataupun internalisasi dengan KPK. KPK. Iya. Jadi nanti setelah kita mengikuti ada uji pemahaman dan lain sebagainya, kemudian nanti kita dapat sertifikat. Sejak kebetulan sudah ikut untuk kegiatan yang bersama dengan KPK. Iya. Pak Haris, untuk duta BPJS Kesehatan ini apakah semua pegawai BPJS Kesehatan atau memang ada beberapa saja yang memang secara khusus ditunjuk untuk menjadi duta? Jadi kalau sebutan duta itu seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Duta BPJS Kesehatan ya, duta BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang mengikuti kegiatan tadi itu tidak seluruh duta. Tapi ada perwakilan dan nanti kewajiban dari perwakilan yang ikut itu untuk melakukan sosialisasi di kantor cabang. Nah, gitu. Oh, gitu. Nanti mereka yang memberikan sosialisasi ya. Ya, salah satunya Pak Haris. Betul. Pak Haris sebagai duta kesehatan tadi, duta BPJS Kesehatan, apakah selama ini pernah tidak Pak Haris misalnya seperti memberikan reward begitu dari BPJS Kesehatan kepada duta BPJS Kesehatan itu? Iya, betul. Jadi kalau dari BPJS Kesehatan itu kita setiap tahun ada reward. Jadi reward itu untuk saya sampaikan tadi untuk terkait dengan unit pengendali gratifikasi terbaik itu ada. Setiap tahun secara nasional itu ada dibuat oleh kantor pusat. Ini sementara berlangsung. Oh gitu. Ya paling tidak ini memberikan semangat begitu ya. Betul, semangat untuk tetap teguh dan tidak menerima gratifikasi. Dan selama ini di cabang BPJS Ambon berjalan aman-aman saja ya Pak Haris? Aman-aman saja. Aman terkendali ya. Oke. Ya Pak Haris, tanggal 9 kemarin kan kita baru merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 9 Desember ya. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri memperingati hari tersebut? Anti korupsi sedunia ini. Oh iya betul. Kemarin kita baru memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi kemarin yang kita lakukan di Maluku bahkan seluruh Indonesia ini kita mengajak seluruh stakeholder ini untuk kita komitmen melawan fraud. Jadi fraud yang tadi saya sampaikan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit, duta BPJS Kesehatan, kemudian oleh peserta, itu kita melakukan komitmen untuk menolak dan menindak tegas fraud. Jadi kalau fraud mungkin Mbak Dia sering dengar ya, ada mungkin yang terakhir ini dari KPK terkait dengan rumah sakit, terkait dengan pengajuan klaimnya yang tidak sesuai. Nah itu, tapi bukan di Ambon ya, di tempat lain gitu ya. Nah, yang tidak sesuai, nah itu diharapkan semangatnya terus terjaga agar hal tersebut tidak terjadi gitu. Nah kemarin yang kita lakukan ini kita mengajak seluruh stakeholder. Ini dari mitra, dari Vaskes, dari dinas-dinas terkait. Ini kita membuat gerakan dalam bentuk pembuatan video kemarin. Pembuatan video yang kita putar serentak di tanggal 9 kemarin. Jadi kita mendukung kampanye untuk penolakan dan menindak tegas kejadian fraud. Iya, jadi memang sudah dilakukan ya. Jadi yang seperti tadi Pak Haris katakan berarti aman-aman saja untuk BPJS Kesehatan. Ya, Pak Haris sampai sejauh ini terkait dengan tupoksi dari Pak Haris sendiri ya, apakah pelayanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat apakah semua berjalan dengan baik, Pak Haris? Jadi kalau untuk pelayanan ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, namanya pelayanan publik itu tidak bisa 100% tanpa keluhan gitu. Jadi memang kalau di Provinsi Maluku ini ya mungkin ada beberapa keluhan, tapi itu selalu kita tindak lanjuti memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Nah mungkin ini nyinggung sedikit terkait dengan pelayanan. Silakan. Jadi memang di tahun ini kita memang fokus ke transformasi mutu layanan gitu. Jadi transformasi mutu layanan kita itu membuat peserta mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, dengan cepat dan dengan setara. Jadi mudah, cepat dan setara. Nah itu yang saya sampaikan, tentunya untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal di rumah sakit, untuk mendukung transformasi mutu layanan, BPJS Kesehatan kan tidak bisa jalan sendiri ya. Karena kita kerjasamanya dengan fasilitas kesehatan. Peserta-peserta kita dilayaninya di fasilitas kesehatan. Nah otomatis kita bersinergi dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta. Nah salah satu yang kita lakukan di rumah sakit itu adalah ada janji layanan dari fasilitas kesehatan yang dipasang di semua rumah sakit. Ada 5, tanpa itu nanti ada 5 item untuk janji layanan. Jadi misalkan tidak ada lagi diterima untuk sekarang berobat bisa menggunakan NIK. Kemudian tidak ada lagi iur biaya. Iur biaya sekarang kan salah satu keluhan yang
masih terjadi di Provinsi Maluku atau di Kota Ambon terkait dengan iur biaya, misalkan ada pasien disuruh beli obat sendiri, itu kan harusnya tidak boleh. Betul. Nah, kemudian satu lagi kita juga memasang ada namanya BPJS 1. Jadi BPJS 1 itu ada petugas BPJS yang memang khusus untuk menangani keluhan-keluhan di rumah sakit. Itu posternya kita pasang di titik-titik yang strategis di rumah sakit. Oh, jadi setiap rumah sakit ada. Setiap rumah sakit ada. Jadi ketika ada keluhan di fasilitas kesehatan mendapatkan pelayanan yang mungkin dirasa tidak sesuai, itu nanti silakan cari posternya, langsung ditelepon. Oh, gitu. Iya. Berarti ini lebih memudahkan ya, memudahkan masyarakat ya, gitu, Iya, Pak betul, Haris. memudahkan masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Iya. Ya, Pak Haris, kira-kira siapa yang bertanggung jawab nih untuk melaporkan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi, kantor atau kepada KPK? Jadi kalau di kita tuh bertahap, Bu Dia ya. Jadi kalau untuk kecurangan-kecurangan atau gratifikasi yang dilakukan di kantor cabang, itu nanti bisa dilaporkan ke unit pengendali gratifikasi. Nanti secara bertahap juga itu akan ada pelaporan sampai dengan ke komisi di KPK ya. Jadi itu nanti tetap akan bertahap juga dilakukan gitu. Tapi nanti silakan dilaporkan dulu, melapor ke kantor tadi ke unit pengendali gratifikasi. Oh, jadi dari BPJS nanti akan bertahap gitu ya? Bertahap, betul. Tidak sekaligus bisa langsung begitu ya? Langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke. Iya. Sebenarnya ini menarik sekali ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan juga nih ya, Pak Haris ya. Baik, Pak Dengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 3834921, juga di 311511 dan di live chat RRI Digital. Anda bisa bergabung dan juga di YouTube RRI Ambon. Pak Haris, sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk menghindari tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi ini? Ya, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyadari dulu dan mengerti apa sih itu gratifikasi. Jadi kenapa kita harus menghindari gratifikasi? Karena gratifikasi ini memiliki dampak yang negatif dan sistemik. Jadi bayangkan ketika segala sesuatunya bisa dilakukan dengan menyogok misalkan. Nah, otomatis kualitas yang kita akan berikan kepada masyarakat itu nanti bisa jadi tidak baik. Nah, jadi misalkan kalau di BPJS Kesehatan ada mau kerjasama dengan fasilitas kesehatan, kemudian petugas BPJS Kesehatan menerima gratifikasi dari fasilitas kesehatan yang mau kerjasama. Jadi meskipun misalkan nilainya tidak sampai standar, tapi karena gratifikasi kita terima, terus kita loloskan untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan melayani peserta, melayani pasien, ternyata vaskesnya tidak lengkap, itu kan nanti akan merugikan masyarakat. Oh gitu. Nah, itu salah satu dampak gratifikasi kalau di BPJS Kesehatan. Yang paling penting juga, gratifikasi sudah jelas melanggar hukum begitu ya. Jadi ini dampaknya memang panjang. Jadi ketika kita terindikasi bahkan sampai terbukti melakukan gratifikasi, maka itu nanti dampaknya bisa sampai dibawa ke aparat penegak hukum. Nah, itu. Iya, Pak Haris, ini ada pendengar kita yang bergabung nih. Iya, saya baca saja ya Pak Haris ya. Ya. Yang ingin disampaikan ini, apakah sebagai peserta BPJS Kesehatan masih dikenai biaya tambahan dari fasilitas kesehatan? Dari Rima yang ada di Wai. Terima kasih Rima. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih. Rima ini ibu atau bapak ya, ibu ya? Iya, mudah-mudahan ibu-ibu. Baik Bu Rima, jadi kalau di fasilitas kesehatan ini para pendengar dimanapun berada, tidak boleh lagi ada iur biaya. Jadi tidak boleh lagi ada pasien atau peserta BPJS Kesehatan yang mengeluarkan uang untuk membeli obat, misalkan membeli bahan habis pakai, membayar apapun ke fasilitas kesehatan. Itu tidak diperbolehkan lagi. Tidak diperbolehkan lagi. Jadi misalkan ke rumah sakit A terus obatnya kosong, stok ya. Itu rumah sakit wajib mencarikan. Oh begitu. Wajib mencarikan kemudian memberikan kepada peserta BPJS Kesehatannya. Jadi tidak boleh sebenarnya, kan mungkin selama ini sering mendengar ya. Iya, ada kopi resep lalu disuruh belikan. Ya, kemudian tidak diganti. Dan itu
harus seperti itu sistemnya. Jadi Mm-mm. sekarang itu tidak boleh lagi ada iur biaya. Sebenarnya ini Mm. bukan sekarang, jauh-jauh selama program JKN berjalan itu harusnya sudah tidak ada lagi seperti Mm-mm. itu. Nah itu juga masuk ke dalam komitmen rumah sakit yang ditulis atau dipasang di janji layanan tadi, Mbak Dea. Mm. Nah, itu salah satunya tidak ada lagi iur biaya kepada peserta JKN. Nah nanti bagaimana ketika misalkan di lapangan ternyata masih terjadi. Nah kalau masih terjadi itu segera laporkan ke BPJS 1 tadi yang posternya itu ada dipasang di seluruh rumah Iya. sakit. Nah, Itu pasti akan kita tindak lanjuti. dilaporkan ya di mungkin nomor WA atau Ya, itu yang ada terpasang foto dan nomor WA-nya. Itu bisa langsung dihubungi lewat situ ya. Nah, jadi- itu bisa langsung ditanggapi dari BPJS Kesehatan atau masih menunggu lagi Pak Haris? Itu langsung ditanggapi karena kita juga ada SLA waktu penyelesaiannya. Jadi Oke. ketika laporan masuk, nanti kita langsung koordinasi dengan pasien atau kalau perlu dieskalasi sampai ke rumah sakit itu kita langsung eskalasi. Mhm. Nah gitu. Jadi itu prinsipnya tidak boleh lagi ada iur biaya atau biaya tambahan kepada peserta JKN. Karena memang kita sekarang membayarnya ke rumah sakit itu sudah full gitu. Jadi per diagnosa. Jadi namanya sekarang kita sistem pembayarannya inasi bijis. Jadi kalau misalkan kita sakit, ya contoh simpel malaria lah ya. Jadi malaria itu kita sakit masuk, itu sudah semua kita bayar. Jadi dari obat, dari kamar sampai dengan sembuh. Oke. Jadi tidak boleh juga dipulangkan kalau belum sembuh. Belum sembuh. Iya. Jadi biar mau berlama-lama di rumah sakit juga tidak apa-apa ya Pak Haris ya. Setelah indikasi medis sudah sembuh itu baru boleh dipulangkan. Oke, ya, pendengar Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan bisa langsung kepada Pak Haris ya di 3834921. Dan Pak Haris ada lagi nih. Oke, ini dari Pak Leo di Trikora. Saya baca ya Pak Haris ya. Selamat siang. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak apa yang terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah? Oh ya. Ini gimana nih Pak Haris? Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah? Baik. Ini sudah agak nangkap ini, Mbak Dia. Apa yang maksudnya? Jadi BPJS Kesehatan jadi kita saat ini kan namanya programnya JKN, Mbak Dia ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian penyelenggaranya itu BPJS Kesehatan. Nah, nama kartunya sekarang itu Kartu Indonesia Sehat. Pengelolaannya BPJS Kesehatan. Nah, untuk kepesertaannya itu ada beberapa segmen. Nah, tadi itu yang mungkin yang disampaikan yang tidak didaftarkan oleh pemerintah. Ya. Jadi itu segmennya kita memang saat ini ada 2 segmen secara garis besar. Itu ada PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Nah, ini yang dibayarkan oleh pemerintah iurannya setiap bulan. Jadi seluruh kabupaten seprovinsi Maluku ini seluruhnya ada yang mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta program PBI. PBI lagi dibagi 2 lagi. Jadi ada PBI APBN, kemudian PBI APBD. Nah, PBI APBN ini yang pembiayaan iurannya per bulan dibayar oleh APBN atau pemerintah pusat. Ada juga PBI APBD, ini yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, itu mungkin kalau misalkan tidak terdaftar di situ, yang ditanyakan tadi ya, yang ditanyakan tidak didaftarkan oleh pemerintah. Itu ada namanya segmen kepesertaan non PBI. Nah, non PBI nanti itu ada beberapa lagi, tapi secara umum itu nanti bisa masuk didaftar sebagai peserta mandiri. Peserta mandiri. Nah, karena kalau untuk segmen PBI ini memang BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan. Nanti pendataannya itu ada di Dinsos atau di Dinkes masing-masing kota atau provinsi. Itu Mbak Dea. Jadi bisa alternatifnya itu kalau belum didaftarkan sama pemerintah bisa daftar di peserta mandiri ya. Nanti yang memilih iurannya per bulan begitu. Iuran per bulan dan kelas berapa. Apakah iuran itu juga berpengaruh terhadap kelasnya gitu ya Pak? Iya betul, saat ini itu kita masih menganut kelas 1, 2 sama kelas 3. Jadi kayak misalkan kita peserta mandiri per jiwa itu kita kalau kelas 1 itu 150.000 per bulan, kemudian kelas 2 100.000, nanti kelas 3 itu 42.000. Tapi kelas 3 itu 42.000 yang dibayar hanya 35.000 saja. Karena 7.000-nya itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Kalau loncat kelas begitu bisa ya? Nah, nanti kalau loncat kelas misalkan dari kelas 3
mau ke kelas Dan 1. Nanti itu akan ada hitungan tersendiri lagi dari rumah sakit, dari vaskesnya. Hanya kalau kita sebagai peserta mandiri, kita harus mengukur begitu kita mau mendaftarnya di kelas berapa. Karena nanti ini harus rutin dibayar setiap bulan, karena dananya untuk iuran nanti ini kalau BPJS Kesehatan Mbak Dea, itu dikumpul jadi satu kantong begitu, satu kantong secara nasional. Kemudian nanti didistribusikan untuk pembayaran pelayanan kesehatan. Nah, jadi misalkan bayangkan saja Mbak Dea, kalau kita itu sakit jantung, perlu operasi, itu kita membutuhkan sekitar ratusan juta. Jadi sistem gotong royongnya di situ. Kita butuh 3.000 peserta yang sehat untuk membayar. Ya, istilahnya seperti begitu ya. Jadi ini BPJS kita memang sistemnya gotong royong. Oke. Gitu. Iya, Pak Haris, kira-kira setelah pembayaran pertama, apakah BPJS kita bisa langsung digunakan? Jadi kalau untuk peserta mandiri tadi, itu pendaftarannya ada jeda 14 hari begitu. Jadi misalkan kita mendaftar hari ini, nanti 14 hari kemudian baru bisa bayar dan bisa digunakan. Ya, pokoknya setelah dilakukan pembayaran itu bisa langsung digunakan. Berarti masyarakat harus mengurus, jangan sampai sudah sakit baru mau, itu kan seperti Pak Haris bilang 14 hari lagi baru bisa digunakan. Iya. Jadi memang kepesertaan JKN ini kan sebenarnya sifatnya wajib ya seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan untuk warga negara asing yang sudah berdomisili 6 bulan di Indonesia itu juga wajib terdaftar. Nah, untuk masyarakat yang belum terdaftar ini memang sebaiknya mendaftar segera sebelum sakit. Iya, betul. Karena kita tidak tahu ya, kalau pada saat kita sakit sebanyak apapun misalkan uang atau dana yang kita punya, kita tidak tahu resikonya sakit sampai berapa banyak kita mengeluarkan. Iya, jangan sakit dulu baru mau mendaftar. Sakit dulu. Jadi inilah fungsinya program JKN memang. Ini istilahnya bukti nyata kehadiran pemerintah untuk melindungi warganya dari proteksi dari kesehatan. Baik, luar biasa ya apa yang disampaikan Pak Haris. Pak Haris, ini saat ini lagi viral nih terkait dengan banyaknya WhatsApp, WA yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan untuk memberikan seperti misalnya uang tunai atau apalah hadiah-hadiah seperti begitu, Pak Haris. Oh iya ya, itu banyak memang diterima oleh. Banyak, termasuk saya juga pernah dapat. Terus masuk ininya Bu, dana tunainya enggak? Iya, tidak ditanggapi. Jadi memang kalau untuk saat ini tuh banyak yang viral ya, terutama untuk bantuan-bantuan. Nah, itu saya sampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu tidak pernah memberikan dana bantuan tunai, itu tidak pernah. Artinya kalau ada info-info seperti itu bisa dipastikan hoax infonya gitu. Nah, karena memang BPJS Kesehatan ya kita fokusnya untuk pengelolaan dana untuk pemberian pelayanan kesehatan. Jadi kalau untuk pemberian bantuan dana tunai, nah itu saya bisa pastikan itu informasinya hoax. Jadi itu hoax ya, jadi jangan percaya mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Baik, Pak Haris, tidak terasa ya, rasa 50 menit sepertinya cepat sekali ya Pak Haris. Ya, di sisa waktu kita ada hal-hal menarik yang ingin disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan gratifikasi dengan apa yang kita obrolkan tadi, Pak Haris? Ya baik, terima kasih Mbak Deni. Memang kayaknya harus 2 jam ya. Gak kerasa ya. 50 menit tidak terasa ya Pak Haris ya. Jadi terkait dengan gratifikasi, jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa gratifikasi merupakan hal yang dilarang. Jadi gratifikasi itu merupakan pemberian. Jadi kita butuh dukungan juga nih dari seluruh elemen stakeholder masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada seluruh BPJS Kesehatan. Karena itu memang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya kami juga menghimbau, ini tadi yang terakhir kita bahas ini bagus nih, yang masalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini mungkin saat ini masih banyak yang belum menyadari, bukan masih banyak ya, tinggal sedikit. Jadi kalau di Ambon ini sudah hampir 100% tercover ke dalam program JKN gitu. Kepesertaannya sudah di atas 95% Mbak Dia. Berarti sudah sadar nih semua. Masih ada sedikit lah. Sedikit yang belum sadar. Nanti mungkin yang masih belum terdaftar ke dalam program JKN.
Ini tentunya kita menghimbau untuk dapat sejak dini melakukan ini namanya mitigasi risiko lah ya. Jadi risiko yang awalnya ditanggung sendiri itu kita bisa bergotong royong bersama-sama. Alangkah baiknya kalau segera terdaftar di program JKN, jangan menunggu sakit. Nah, kalau sudah menunggu sakit, itu nanti akibatnya bisa fatal, khususnya terkait dengan penjaminan kesehatan. Karena memang banyak yang sakit baru mendaftar, itu otomatis saya sampaikan tadi itu tidak bisa langsung tercover karena ada batas waktu 14 hari yang harus menunggu sampai dengan kartunya bisa dibayar kemudian aktif. Berarti dalam hal ini Pak Haris jangan selalu menyalahkan pemerintah ya sebenarnya. Kita saja mungkin yang lalai karena segalanya sudah disediakan oleh pemerintah seperti tadi Pak Haris jelaskan terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Jangan sampai tunggu sakit dulu baru diurus ya gitu Pak Haris. Betul. Oke, baik. Pak Haris, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Haris, silakan. Cukup. Mungkin statement closingnya Pak Haris? Closing statement, tetap jaga kesehatan ya. Apalagi ini musim hujan, saya lihat sudah mulai banyak sakit-sakitan karena investasi yang paling berharga itu kesehatan gitu. Jadi seberapapun banyak uang kita, seberapapun kayaknya kita, ketika kesehatan kita tidak bagus atau kita sakit, itu kita tidak akan bisa menikmati. Dan yang paling penting lagi, saat kita sakit harus kita sudah memiliki BPJS Kesehatan. Artinya kita harus mendaftar BPJS Kesehatan sebelum kita sakit. Gitu ya. Karena segala sesuatunya gratis. Betul. Diberikan oleh BPJS Kesehatan ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Haris sudah bersama dengan kita di dialog publik saat ini. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Haris, dan ini juga menjadi edukasi tentunya bagi masyarakat ya. Dan ya kita berharap selalu dilakukan sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Haris sudah meluangkan waktu, dan pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya sampai di sini dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore. Sekian lintas informasi Pro 1.